Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Harisa Fitri, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 7. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan apa saja manfaat dari bioteknologi, serta apa saja dampaknya yang dihasilkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Baik, sebelum kita lanjut kepada inti materi, perlu kita ketahui bersama bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penerapan biologi. Bioteknologi ini merupakan cabang dari biologi yang khusus mempelajari cara memanfaatkan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan makhluk hidup, barang, dan juga jasa. Lalu, ada pun manfaat dari bioteknologi bagi kesejahteraan hidup manusia, yaitu yang pertama, dengan bantuan mikroorganisme dalam bioteknologi konvensional dapat menghasilkan beberapa makanan seperti Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe, Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape, dan juga lain-lain. Yang kedua, adanya bioteknologi modern yang menghasilkan beberapa metode seperti kultur jaringan, rekayasa genetika, teknik cloning, dan inseminasi buatan. Yang ketiga yaitu dari rekayasa genetika dapat dihasilkan beberapa hormon untuk mengatasi berbagai penyakit seperti hormon insulin bagi para penderita diabetes mellitus dan sebagainya. Kemudian, pemajuan di bidang kedokteran, misalnya ditemukannya vaksin-vaksin untuk mencegah berbagai macam penyakit. Dalam bidang pertanian, misalkan hasil perkawinan silang tanaman akan menghasilkan bibit yang baru dan juga berkualitas. Juga dapat menghasilkan pestisida untuk menangkal hama. Dan di bidang pengolahan makanan dan minuman, misalkan pemanfaatan mikroorganisme untuk fermentasi, contoh Yakult dengan mikroorganisme bernama LKC. Baik, sebagai bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang, pembelajaran biologi menitik beratkan pada pembelajaran yang berkaitan dengan objek langsung seperti makhluk hidup. Guru harus merancang pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir, memberikan pengalaman dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki kepada peserta didik melalui sebuah pendekatan ilmiah. Dalam menerapkan metode ilmiah untuk menemukan atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, dibutuhkan suatu keterampilan yang dikenal dengan keterampilan proses sains atau kita sebut dengan KPS, atau dikenal juga Science Process Skill. Keterampilan proses sains penting dimiliki oleh siswa, karena keterampilan ini sangat dibutuhkan baik untuk menjadi seorang saintis maupun untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menciptakan sebuah pembelajaran yang dapat meningkatkan KPS tentu menuntut guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat, persiapan perangkat pembelajaran, teaching material, yang dapat penting untuk mencapai hasil belajar dan keterampilan yang baik dan bagus. Pentingnya KPS dalam proses pembelajaran untuk diteliti, banyak peneliti yang melakukan penelitian dari berbagai aspek terkait dengan keterampilan proses sains dalam pembelajaran. Kemudian, potensi lokal jadi tersebar di daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat yang memiliki peternakan kerbau. Wilayah tersebut terdiri dari Kabupaten Agam, Kabupaten Limo, Puluhan Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung. Baik, pembelajaran berbasis potensi lokal dapat membawa pengaruh terhadap pembelajaran antara lain A. Memberikan pengaruh positif, yaitu penghargaan terhadap budaya daerah akan muncul jika pembelajaran di sekolah yang sedang dipelajari selaras dengan pengetahuan budaya siswa sehari-hari. Yang B. Pembelajaran berpusat pada siswa akan berjalan efektif karena proses asimilasi dan juga akomodasi belajar siswa. Kemudian, kita akan lanjut pada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran biologi dengan memanfaatkan potensi lokal jadi untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi bioteknologi. Kemudian pertanyaan penelitian,
Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran biologi dengan memanfaatkan potensi lokal daripada materi bioteknologi. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal daripada materi bioteknologi. Yang ketiga, bagaimana kemampuan keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal tadi. Yang terakhir yaitu bagaimana tanggapan guru dan juga siswa terhadap perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal tadi diterapkan dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Cakupan masalah yang dianalisis perlu untuk dibatasi agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan. Berikut batasan ruang lingkup dari penelitian ini. Yang pertama yaitu perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan siswa, soal tes keterampilan proses sains. Yang kedua, potensi lokal yang dimaksud pada penelitian ini adalah dadi. Dadi merupakan hasil fermentasi susu kerbau di dalam tabung bambu dan disimpan selama 2-3 hari yang diproduksi dengan cara sederhana oleh peternak kerbau yang berasal dari Kabupaten Sijunjung sebagai salah satu daerah penghasil dadi terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, bioteknologi yang dimaksud pada penelitian ini adalah bioteknologi sederhana atau konvensional yang terjadi dalam proses pembuatan dadi dengan memanfaatkan organisme yang ada di dalam tabung bambu dengan cara sederhana. Kemudian, lanjut ke bagian tujuan, yaitu berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah perangkat pembelajaran biologi berbasis potensi lokal dadi pada materi bioteknologi konvensional di Sumatera Barat. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal dadi pada materi bioteknologi. Yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal daripada materi bioteknologi terhadap keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, yaitu menganalisis keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal tadi. Dan yang terakhir, yakni memperoleh tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal tadi pada materi bioteknologi dalam pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada manfaat penelitian, yang dimana penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu, bagi peneliti itu sendiri, dapat mengembangkan perangkat pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal tadi yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran bioteknologi konvensional. Kedua, bagi guru diharapkan menjadi sumber informasi dalam merancang pembelajaran dengan memanfaatkan potensi lokal pada materi biologi guna mempersiapkan generasi yang mampu mengukur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21. Bagi peneliti lain, yakni peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut serta dasar untuk pengembangan pembelajaran pada materi bioteknologi dengan mengangkat potensi lokal yang ada. Baik, sekian dari pemaparan bioteknologi dan juga laporan hasil penelitian saya. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian, terima kasih.